rezeki itu tahu alamatnya. Ya, Rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi jangan lelah untuk berdoa dan meminta apapun kepada Allah. Gratis Allah akan berikan dengan cuma-cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami Time with Aldizon. Pemirsa, hari ini saya kedatangan seorang wanita yang sangat luar biasa. Beliau seorang pendidik, kemudian mempunyai sebuah lembaga untuk mencetak anak-anak hafiz Quran. Ya, teman kami bernama Ibu Mariati. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas kehadirannya di Aldizon hari ini. Sama-sama. Saya juga merasa terhormat bisa duduk di sini. Masya Allah. Ibu, dengan kegiatan yang hari-hari seorang pendidik, ibu guru, ya kan? Yeah. Kemudian juga membina sebuah lembaga Yayasan As-Salam Ikram Maswaya yang mempunyai santri-santri dan kemudian juga bersekolah. Sangat luar biasa ini, Bu, ya. Seorang pekerja keras pastinya tentunya mempunyai pemikiran yang tidak tidak dalam waktu yang singkat. Ini yang mendorong Ibu untuk mempunyai sebuah lembaga ini bagaimana nih, Bu? Baik, Ibu Lucy, kita sedikit bercerita. Kami itu berdua dengan suami itu lulusan atau alumni pesantren Hidayatullah. Yang di Jawa Tengah ya? Suami itu dari Sulawesi. Beliau ini dulunya kuliah di IAIN ya dulu ya, Bu, ya. IAIN Alauddin di Makassar. Tapi pengabdiannya di Hidayatullah Makassar. Kemudian oleh ustadznya yang memimpin pada saat itu adalah Ustadz Aziz Kahar, putranya Kahar Muzakkar. Iya. Iya, betul. Kemudian beliau ditempatkan di Kendari, dan di Kendari itulah kemudian dikirim ke Jakarta. Ceritanya seperti itu. Sedangkan saya adalah santri Hidayatullah di Surabaya. Kemudian melalui Ustadz Allah pertemukan kami menjadi sepasang suami istri. Kemudian kami diberikan amanah untuk mengabdi di daerah Bekasi, dan qadarullah dengan perjalanan yang panjang kemudian kami diberikan amanah untuk membuat sebuah yayasan oleh Bapak Andiko Sala. Pak Andiko Sala ini adalah ansor kami. Ya, kami ibaratnya kan hijrah ya, Bu, ya. Betul. Dari saya di Surabaya, suami dari Jakarta, kemudian dipertemukan dan mendapat amanah untuk membangun Hidayatullah di Bekasi. Tapi kemudian perjalanannya Bapak Andiko Sala ini mendorong kami untuk membuat yayasan sendiri gitu. Nah, yayasan ini kemudian disupport oleh beliau, oleh Bapak Andiko Sala dengan istrinya, kemudian oleh Ibu Angela Hediawati, kemudian satu lagi almarhumah Ibu Syahrul. Dengan ketiga orang inilah yang kami anggap sebagai penolong kami di sini, sebagai orang yang hijrah dari Surabaya yang tidak tahu apa-apa. Kemudian karena suami diberikan amanah seperti itu, melalui perenungan, melalui istikharah, melalui minta petunjuk kepada Allah, tercetuslah nama Yayasan As-Salam Ikram Maswaya. Yang artinya adalah belah pelayanan, belah tempat yang baik untuk mereka-mereka yang tidak bisa mendapatkan kelayakan. Yang terpenting adalah kelayakan pendidikan. Nah, kemudian itu diambil dalam Al-Quran surat 12, surat Yusuf ayat 21, di mana ketika itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, terus kemudian ditolong oleh saudagar dan kemudian dijual oleh saudagar di Mesir dengan mengatakan akrimi maswahu. Berilah ini tempat dan pelayanan yang baik. Barangkali suatu saat nanti akan menjadi anak yang berguna. Itu sangat melekat. Jadi banget. Berdasarkan surat Yusuf inilah inspirasi nama
Betul, karena relate banget dengan kehidupan saya pribadi. Saya itu di usia kelas 4 SD, bapak saya sudah meninggal. Nah, kemudian ternyata pengalaman saya pribadi ini adalah bahwa makan itu insya Allah akan pasti cukupin. Rezeki itu pasti ada. Tetapi kemudian pendidikan agama itu yang saya rasakan itu sangat-sangat kurang. Ya, jadi memang dimanapun berada ya Bu, kita itu paling utama adalah pendidikan agama. Betul. Ya kan? Ibu saya kan seorang single parent yang nggak mikirin pendidikan, Bu. Yang penting kamu bisa makan gitu. Ya, nah, itulah. kamu makan, kamu hidup gitu. Nah, kami dilepas pada saat itu ya memang tantangannya belum sebesar sekarang. Betul. Jadi ketika sore ya udah kamu ke masjid. Nah, di masjid itu ya terserah masjidnya model bagaimana gitu. Ternyata itu sangat berpengaruh. Bagaimana kalau misalkan anak-anak yang ada di lembaga kami itu tidak menemukan tempat yang pas. Ya. Paling tidak merasa aman. Iya, betul. Ya kan? Aman, betul. nyaman. Ya kan, Bu? Saya mengerti surat An-Naba. Saya memang belajar apa namanya? Belajar mengaji, tapi tidak tahu bahwa ayo dong, apalin dong An-Naba, apalin An-Nazi'at, tidak seperti itu. Nah, ketika kami mempunyai lembaga sendiri, kami merasa bangga dan bahagia karena memberikan tempat yang dimana ini loh yang harus kamu pelajari dalam hidup itu gitu. Iya, jadi berdasarkan pengalaman sendiri ya Bu. Betul. Ya, kita bisa mengimplementasikan kepada santri-santri yang sekarang ini. Jadi ya, Bu, yang kami rasakan itu mereka dulu itu seperti saya, tetapi jangan sampai memiliki nasib nasib yang memang yang seperti dulu lah gitu. Iya, Bu, betul, ya, betul gitu. Ya. Jadi setiap orang itu berhak untuk mempunyai kehidupan yang layak ya Bu. Setiap orang siapapun dia ya kan Bu. Semua Allah berikan rezekinya masing-masing. Entah melalui siapa. Kalau rezeki katanya yang lagi tren itu kan, rezeki itu tahu alamatnya. Iya. Rezeki itu tidak akan tertukar. Itu betul sekali, Bu. Iya. Seperti saya kemudian di tahun 2005 mendaftar PNS, Bu. Mendaftar PNS itu di mana ijazah saya itu sudah 15 tahun tidak berguna. Iya. Karena saya itu lulusan SPG tahun 91. Itu setelah SPG itu tidak ada lagi. Iya. Terusannya, maka harus kuliah. Mana bisa saya kuliah pada saat itu? Dengan keterbatasan. Iya, betul. Kemudian dengan ijazah yang tidak berguna lagi itu, pada waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan ruang, dan saya yakin itu sudah skenario Allah. Itu dibutuhkan guru tamatan SPG. Masya Allah. Wah, saya cari lagi itu ijazah saya. Kayaknya ada kesempatan, kesempatan ya, ada kesempatan yang tidak disia-siakan. Iya, betul. Di tahun 2005 itu kemudian saya ikut para pencari kerja di Polres itu harus apa itu namanya sidik jari, SKCK itu saya alamin itu. Saya sampai begini ngomongnya, nanti kalau saya ini sudah sidik jari saya nggak mau lagi. Emang kenapa, Bu? Iya, orang habis ini saya diterima. Betul, ternyata itu menjadi doa juga. Betul. Jadi berucap yang baik-baik ya. Di tahun 2005 itu kemudian sore hari saya ingat banget gendong anak saya 2 nyari koran. Di situ kemudian ada nama saya. Ada cari luar pengumuman. Biasa. Ada nama saya, berarti ini sebuah jalan yang terduga. Rezeki yang tak terduga. Memang sudah Allah gariskan ya Bu ya. Betul. Ya memang di situ ada kemauan untuk merubah. Betul. Ya kan Bu. Betul. Sukses itu kan harus diraih dengan penuh perjuangan. Dan paling penting prosesnya. adalah paling penting yang saya rasakan adalah ketika kita mempermudah orang lain, Allah akan mempermudah juga semua urusan kita. Pertama, juga. Yang kedua, intan surullah yang sukum. Ya. Barang siapa menolong agama Allah, maka akan dipermudah juga urusan kita. Ya. Dan itu terjadi di diri saya ketika saya berusaha memahami bagaimana anak-anak menjadi asuh kami itu adalah anak-anak yang memang butuh lingkungan, butuh pembelajaran.
butuh kasih sayang dan butuh makan. Ya, semua. Ya, jadi intinya itu adalah sebuah keluarga. Ya Bu ya, Betul. lembaga ini, Yasim ini menjadi sebuah rumah tempat anak-anak ini semuanya ada bapak ibu, walaupun bukan Betul. ibaratnya ya inilah yang menjadi sebuah cita-cita ya, apa yang ingin diberikan kepada sesama ya Bu. Ya, itu ada di dalam surat At-Tahrim ya Bu ya. Ya. Ayat 6. Surat ke-66 ayat 6 itu dikatakan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dimaksud keluarga di sini kan bukan hanya ayah dan ibu. Betul. Ada lingkungan, ada kakak, ada tetangga juga. Iya. Nah, anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan yang baik untuk berkembang itu, kami di yayasan insya Allah memberikan itu melalui pembiasaan-pembiasaan. Di antaranya dari mulai bangun pagi sampai tidur itu terkait dengan ibadah. Sehingga harapan kami ketika sudah pembiasaan itu menjadi terbiasa, menjadi karakter dia gitu. Sebagai contohnya bangun mungkin di saat anak-anak yang lain masih terlelap tidur, anak-anak sudah dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Dengan siapa? Dengan keluarganya. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak dan lain sebagainya. Ini anak-anak yang ada di Yasim ini semua dapatnya mereka ini bagaimana nih Bu? Lingkungannya memang khusus dari daerah Jabodetabek sajakah atau bagaimana? Atau ada orang tua yang tiba-tiba atau siapa yang menghantarkan menitipkan anaknya? Itu bagaimana Bu? Kami menamainya dengan berjodoh. Jadi ada banyak cara Ibu. Allah mempertemukan. Betul. Yang pertama itu anak saya yang pertama itu adalah korban waktu itu kerusuhan di Sambas. Tahun cukup ya, sekitar tahun 2000-an Bu ya. Itu ya memang awal-awalnya ya. Itu antara Madura dengan apa ya Bu, di Sambas itu ya. Sambas. Itu kemudian ada teman yang membawa ke sini, kemudian dititipkan ke kami. Dan anaknya juga cerdas, anaknya baik, anaknya luar biasa. Kalau ditanya apakah itu anak yatim piatu? Bukan. Karena memang ayah ibunya masih ada. Tetapi luar biasa Bu, kalau dia tidak hijrah barangkali ini menurut perkiraan manusia mungkin tidak ada pada posisi sekarang. Anak tersebut kemudian bisa sampai kuliah di Libya dan mendapatkan gelar RC. Sekarang sudah menjadi pengajar di pesantren yang cukup ternama di daerah Sukabumi. Jadi sebuah kebanggaan juga bahwa itu adalah hasil dari didikan kami yang notabene bukan kami aja, karena tadi Bu banyak hal, termasuk donatur, termasuk banyak sekali yang bisa menolong itu gitu. Kami hanya berperannya Bu ya. Betul, kami hanya memposisikan diri sebagai pegawainya Allah aja gitu. Ya ketika kita memang sudah berazam untuk menjadi pengen aku mau jadi pelayan Allah, Allah akan menunjukkan jalan itu semua ya Bu ya, seperti Ibu Mariati dan Bapak dalam lembaga ini mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa ya Bu. Ini kan sudah sekian puluh anak banyak yang sudah berhasil ya Bu. Amin. Yang paling kecil sekarang usia berapa? Yang paling kecil sekarang itu usia kelas 4 SD. Semua 4 sekolah SD. Ya. Tapi, nah ini untuk pembiayaan sekolah mereka ini bagaimana nih? Kan ada SMP, SMA, ada yang kuliah. SMP, iya ya betul. Kan? Ada SMP, SMA, kuliah juga ada. Untuk pembiayaan kami juga nggak bisa mematematikakan, nggak bisa Bu. Allah yang Maha Kuasa. Betul. Saya mengalami sendiri ketika beras kami habis. Ya saya ucap, ya Allah berasnya anak-anak habis. Dengan waktu yang tidak lama nanti ada. Termasuk bulusi. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi secara proposal kami antarkan kemana-kemana kami saat ini belum. Karena mungkin belum menemukan jalan itu gitu. Masih sangat sederhana sekali Bu. Jadi kami mengambil ceruk yang tidak orang lain ambil. Karena misalkan kalau di pesantren, anak saya juga di pesantren, bagaimana biayanya juga cukup lumayan. Tapi anak-anak di sini kami berusaha untuk
memberikan pelayanan tuh dari A sampai Z ya, itu memenuhi kebutuhan mereka. betul, ya, Bu, ya. sesuai dengan nama tadi, Bu. Iya. Pelayan. Ikram Maswaya itu. Insyaallah ya. Jadi apa namanya, dengan usaha yang dilakukan ini kan sudah kelihatan ya Bu hasilnya. Amin. Anak-anak kan semua belajar Al-Quran, kemudian Betul. mereka beribadah, sholat 5 waktu, kemudian puasa Senin Kamis Iya. ya Bu ya. Nah ini kan sangat luar biasa, pembinaan yang tidak gampang dan tidak semua orang tua itu sometimes dia tidak mampu untuk memberikan anaknya, ya kan? Nah tapi dengan adanya sebuah apa namanya cita-cita luhur ini dari ibu dan bapak, kemudian dan teman-teman ya yang sudah, sehingga apa Yasim ini ada, itu kan bukan menjadi apa namanya, bukan satu kebetulan, tapi adalah suatu upaya, proses yang sudah dilakukan sehingga terjadilah ada lembaga ini ya Bu. Betul, Nah, betul. melihat anak didik yang sudah berhasil ini, kemudian apa namanya, ada rasa kebanggaan ya Bu. Jadi anak ini kan apa namanya, pasti yakin dengan mereka dari kecil hingga dewasa, di situ ada rasa keterikatan pastinya. Nah dengan yang tamat-tamat ini bagaimana Bu, yang Itu sudah dia, Bu. selesai? Ada pernah kekecewaan juga ada di dalam diri saya, Ya. karena memang manusiawi ya Bu Ya, ya. betul. Ketika anak-anak itu tidak apa namanya, tidak ingat lah istilahnya gitu ya Bu ya. Udah dididik dari pak kecil sampai gede, masa nggak inget sih gitu. Itu manusiawi. Tetapi saya selalu berpegang pada nasihat suami saya bahwa Allah itu tidak pernah menuntut hasil. Allah itu hanya menilai proses. Ya. Kalau bahasa kasarnya, siapa sih lu gitu. Ya. Makanya ketika ada anak-anak ini yang keluar masuk itu menjadi hal biasa sekarang. Kalau dulu masih muda, wah emosi juga Bu, Ya, gitu. betul. Tapi dengan proses ini akhirnya ternyata kita itu yang ngejalanin aja gitu. Ya. Anak-anak yang datang kepada kami itu tadi yang saya katakan berjodoh, terus kemudian yang mau nurut, yang mau baik, yang mau apa namanya bersama kami, insya Allah itu ya mereka yang mau taat. Ya. Saya tidak mau ngejudge mereka yang keluar sebelum waktunya itu, kemudian dia anak-anak yang tidak baik, tidak Bu. Ya. Tapi mungkin itulah jalannya dia berproses. Betul. Kami hanya bisa berusaha mendoakan semoga mendapatkan lingkungan yang baik. Iya. Itu. Semoga mendapatkan tempat yang sesuai, yang pas gitu untuk dia. Sekarang anak-anak yang ada di kami ya itulah yang menjadi tanggung jawab kami. Betul. Jadi kalau dihitung banyak itu siapa aja ya, ingat ya berapa, kami tidak pedulikan itu, karena memang itu tadi bahwa Allah itu menilai prosesnya. Benar. Termasuk di dalamnya niatmu bagaimana. Dalam proses itu perjalanan pasti diuji Bu dengan ketidaksabaran barangkali, dengan niat yang tidak lurus, itu harus segera dibelokkan lagi. Diluruskan lagi. Iya. Ya namanya juga kita apa menjadi orang tua ya dari sekian banyak anak-anak ini ya Bu ya, dalam pemenuhan kebutuhan, kemudian mendidik, membina, kemudian dengan ditambah lagi sebagai pagi-pagi harus berangkat ngajar, betul, ya Bu. Ini gimana nih Bu untuk membagi waktunya sehingga sampai saat ini Yasim ini bertahan, kemudian anak-anak ini juga menjadi orang yang sukses nih Bu. Mungkin ada metodenya sendiri atau triknya nih Bu? Kalau merefleksi yang dari awal-awal Bu, memang saya kadang-kadang kok bisa ya saya ya gitu. Karena benar-benar dari pagi itu Bu, dari pagi bangun subuh bersama anak-anak, kemudian menyiapkan sarapan anak-anak. Bahkan pernah tuh masih ingat banget anak-anak ini tiba-tiba nangis. Kamu kenapa nangis? Ngomong ke ibu nggak tahu. Itu tempenya jangan ditepungin, hanya tempe. Iya, beda-beda. Betul, tapi alhamdulillahnya dia bisa ngomong bahwa saya tidak suka tempe yang ditepungin gitu. Tapi kalau dia nangis dulu gitu. Kemudian setelah mereka pergi ke sekolah, kemudian saya mengajar. Saya kan mengajar privat. Setelah mengajar tuh bawa tentengan untuk dimasak kemudian siang hari. Setelah mereka pulang dari sekolah makan, mereka diharuskan istirahat memang Bu. Jadi mereka tidak berinteraksi bebas di luar
mereka Betul. harus istirahat, Betul. tidur, bahkan kadang kita liatin kalau belum tidur nanti harus ditungguin tidur. Terus kemudian baru saya ada jam mengajar, waktu itu ada LP3I, saya mengajar di LP3I. Terus kemudian pulang dan begitu terus ritmenya, Bu. Ketika kemudian di tahun 2005 itu saya mendapat amanah untuk menjadi pegawai negeri, ruang itu kemudian diisi oleh teman-teman yang lain. Berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Termasuk suami saya dulu ada di Radio Dakta. Oh ya. Nah, ketika saya sudah mulai mendapatkan amanah tersebut, kami bermusyawarah, bagaimana ini ayah? Ya udah saya yang akan konsen penuh di yayasan gitu. Bersama dengan pengasuh-pengasuh yang lainnya. Hingga saat ini alhamdulillah yayasan masih bisa bertahan dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kami nanti. Amin, insyaallah. Menjadi pemberat timbangan kami nanti di akhirat. Dan kami terus untuk berkiprah atau berkegiatan sesuai dengan masing-masing. Misalkan sekarang ayah udah konsentrasi ke yayasan, kemudian yayasan juga ada pengasuh-pengasuhnya. Kemudian yang satu lagi yang khusus untuk SMP, yang untuk khusus tahfiz sudah dipegang oleh tadi Asabiqunal Awalun kami itu. Santri yang pertama kami itu yang ada 2 yang lulusan Lipia, yang satunya yang tadi di pesantren ternama itu, yang satunya megang di sini. Nah, untuk itu mendidik adik-adiknya. Betul, dan sekarang sedang kuliah di mana itu Bu, Sentul tuh Bu, Bapak Safi. Oh, Safi Antonio. Ini apa Anda Taskia. Masjidnya Andalus. Iya, Andalus, masih ingatnya Andalus. Iya, betul. Taskia mendapat beasiswa full. Iya. Jadi itulah, Bu, ya kalau di jalan Allah itu selalu. Betul, saya merasa bahagia dulu ikut masakin kamu ya, sehingga kamu menjadi seperti ini itu. Mudah-mudahan Allah mencatat itu sebagai amal soleh saya. Amin. Ya, kami terutama. Ya, itu sebetulnya untuk menjadi orang yang bermanfaat itu kan memang sudah Allah perintahkan kita jadi orang yang bermanfaat ya kan, Bu ya, bukan menjadi orang yang kaya raya ya, enggak. Enggak ada kan dalam Al-Qur'an ataupun hadis. jadi orang kaya raya itu agar sehingga kamu bisa berinfak, bersedekah untuk membantu saudara-saudaranya ya. Tapi menjadi orang bermanfaat itu adalah sangat yang luar biasa ya, Bu. Karena itu sebaik-baik manusia. Khairan nas anfa'ahum linnas. Iya. Nah, Bu, dengan pendidikan Al-Qur'an ya kan, anak-anak ini kan semua hampir mayoritas mereka setiap malam pastinya menghafal Al-Qur'an. Iya. Ya, Bu. Tapi kami tidak mempunyai target untuk yang anak SD. Iya. Tapi tetap lingkungan bahwa menghafal, membenarkan itu ada. Tapi ketika udah SMP baru kemudian ada target, supaya mereka mempunyai tanggung jawab juga. Betul. Gitu. Nah, ini kan dalam menghafal ini pastinya kan ada cara, metode ya, Bu, sehingga mereka ini tidak lupa dengan hafalannya. Mungkin dari kakaknya atau ibu mempunyai ada yang harus ketentuan dipatuhi atau bagaimana ini? Kalau dari pribadi saya sendiri sekarang menjadi motivator, support system aja, karena memang ada tekniknya sendiri. Seperti kayak anak saya yang pertama itu kan lulusan Wadi Mubarok di Sentul ya, Bu ya. Terus kemudian anak saya yang ketiga ini juga sedang belajar menghafal Al-Qur'an di sana. Itu ketika dia pulang itu memberikan energi baru kepada santri yang di sini. Iya. Itu pertama. Kemudian kalau sebenarnya kalau menghafal Al-Qur'an itu kan mengulang-ulang saja sebenarnya, cuman mengulang-ulang ini yang berat. Itu ujian. Iya, di antaranya ketika anak-anak itu sudah hafal ayat juz 30. Nah, itu diulang lagi sebanyak 40 kali supaya mungkin. Nah, itu tekniknya beda-beda. Misalnya sekarang An-Naba gitu ya, Bu ya. Udah menghafal An-Naba, sudah hafal nih, sudah bener nih, udah di story udah bener, maka dia punya kewajiban menghafal sebanyak 40 kali. Boleh 20 dulu kemudian maju, tetapi ini harus 40 supaya mungkin gitu. Dan itu betul ternyata. Mungkin itu rahasia 40 ya, Bu ya. Nabi diangkat di usia 40.
Iya benar-benar Bu ya. Itu jadi salah satu triknya itu supaya tidak lepas, seperti belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Belajar udah tua hilang-hilang ya Bu. Iya benar. Iya kan apa namanya, Rasulullah kan sudah bersabda bahwa dalam Al-Qur'an juga Ya, Al-Qur'an itu tidak sulit untuk Betul. dipelajari dan dihafalkan. betul. Sangat mudah. Betul. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 17 kalau salah ada ya Bu ya, itu bahwa tidaklah kami memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi memang Allah mudahkan Ini semuanya. terbukti banget Bu saat ini di yayasan itu ada 2 anak. Yang satu namanya Aci, yang satu namanya Rehan. Ini kakak beradik ini dikatakan yatim piatu tidak, tapi ibunya mohon maaf mempunyai kekurangan. Kemudian ayahnya sudah usia lanjut. Terus si 2 anak ini kerjaannya sebelum di yayasan adalah main. Jadi nggak ada Main sekolah aja. enggak Iya, gitu sekolah ya. enggak ada Bu. Betul. Jadi sampai saat itu pun buta huruf. Buta hurufnya itu gak bisa baca Al-Quran dan tidak bisa baca tulis. Nah, selalu dijudge-nya nih anak kurang lah gitu Bu. Saya katakan batu aja kalau kena air terus menerus bakal bolong, dan itu terbukti Bu. Aci sama Rehan saat ini walaupun tertatih-tatih bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, ya itulah. Jadi ya itu tadi saya katakan, tidak ada alasan kita untuk meremehkan orang. Ya. Karena kita tidak tahu masa depan dia. Iya betul. Saya bayangkan anak-anak ini nanti kalau saya tidak ada, mereka kan yang menggantikan. Betul. Kalau kami nggak ada, itu mereka yang akan meneruskan perjuangan ini. Kita tidak tahu. Sedangkan kesulitan-kesulitan yang sekarang ada, ya kita hadapi aja. Iya, dijalani aja. Iya betul, dijalanin aja. Iya, Bu, jadi kembali lagi ya Bu ya, apa namanya, kita tidak boleh mengejat seseorang. Betul. Ya, kembali lagi ya Bu dengan 2 kakak beradik ini, Rehan tadi ya Bu. Jadi memang kadang kita ini manusia itu hanya melihat dari casing, ya nggak, dari luar ya Bu. Kamu nggak akan bisa deh. Nah itu kan sesuatu penilaian yang menurut kita tidak pantas kita ucapkan untuk seseorang ya Bu. Jadi kondisinya sekarang Aci ini tidak sekolah, karena memang kami tidak bisa mau memberikan beban itu kepada sekolah formal. Jadi kami fokuskan aja di yayasan Al-Qur'an di dalam lah gitu Bu. Jadi baca tulisnya ya bersama teman-temannya. Udah usia itu. berapa sekarang? Orang tuanya sendiri ketika ditanya ini anaknya umur berapa, bingung loh Bu. Saya juga bingung. Kurang lebih 15 dan 12 lah Bu. Sudah besar juga ya. Itu kalau kata suami saya suka guyonan, orang-orang kayak gini mungkin kalau dalam teori Darwin dimusnahkan. Ya itu enggak, buat kami tidak seperti itu. Jadi ya yang penting kamu nurut dulu ya Nak, kata saya gitu. Betul Bu, Aci itu nurut. Ya mungkin dasarnya anak ini dari keluarga yang baik sebetulnya. Cuma karena lingkungannya seperti itu, tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan ya Bu ya untuk berubah. Mungkin pasti anaknya kepengen sekolah, kepengen kehidupan yang layak. Cuma memang ya saat itu ya alhamdulillah ketemu ibu. Ya, saya Bu, bersyukur banget itu si Aci bisa ada di bisa berjodoh ketemu dengan Yayasan Iqromah Swaya ini. Karena Aci ini ibu kalau nanti bisa main-main ke Yasim, Yayasan As-Salam Iqromah Swaya ini kan kami singkat dengan Yasim. Jadi masyarakat sekitar itu sudah tahu Yasim gitu. Ibu kalau main ke sana, main ke Yasim akan ketemu Aci yang sekarang sudah mulai ganteng dan menurut, setiap ketemu salaman. Walaupun nanti kalau ibu tes membaca dia nggak bisa, nggak apa-apa, saya bilang long life education. Itu Aci Bu. Yang kedua Umair juga begitu Bu. Dia itu putus sekolah. Nah saya kan karena kebetulan saya guru SDN situ, saya masukkanlah ke sekolah saya itu dekat rumah ya. Iya di sekolah situ. Terus tolong Pak ini diterima ya, kasihan kata saya gitu. Setelah diterima memang benar Bu, nggak bisa baca. Tapi memang jadi mungkin dia tidak bisa baca, kemudian dijudge
dan sebagainya, dia nggak mau sekolah lagi. Nah kemudian saya sekolahkan di sekolah yang sekarang ini. Dia saya sampaikan kepada gurunya, nggak apa-apa titip dulu ya biar ada kegiatan gitu. Ternyata si gurunya itu apa namanya ya, jatuh cinta mungkin ya Bu ya, Telaten dengan mungkin, Bu. perilakunya, adabnya bagus, perilakunya tidak merusak gitu, dia cukup beradaptasi, akhirnya dinaikkan. Padahal dia semester 1 tidak ada ijazahnya lah, Ikut ya, nggak ikut ulangan tidak ikut, UTS. tapi karena karakternya bagus, akhirnya dinaikkan lah si anak ini. Nah anak ini kemudian mungkin ada beban juga ya Bu, saya belum bisa baca gitu. Akhirnya di yayasan, di dalam itu kakak-kakaknya menyemangati, saya pun demikian, bapaknya alhamdulillah Umar dia bisa baca, udah Bu dikit-dikit, ya nggak apa-apa dikit-dikit, yang penting jangan putus asa ya gitu. Jadi benar yang dikatakan dalam Al-Quran itu, bahwa pendidikan dasar itu sangat penting ya Bu ya. Bagaimana filosofinya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 itu dikatakan yang Iqra, Rasulullah pun menerimanya pada ayat pertama. Berarti pendidikan dasar itu sangat penting. Menjadi pondasi bagaimana kita nanti ke depannya gitu. Kemudian bahwa manusia itu diciptakan, dilahirkan tuh memang benar-benar nggak ngerti apa-apa. Nggak ada pengetahuannya sama sekali. Tapi Allah menciptakan akal, Allah memberikan pirantinya berupa pendengaran, penglihatan, terus nurani. Itu yang harus ditumbuhkan. Dikasih stimulus. Nah, itu tadi kan perlunya ilmu. Betul. Ya, Bu, ya. Ya kan kembali lagi Bu, pendidikan itu kan mulai dari usia 0. Ibaratnya 0 itu dalam kandungan ibunya. Betul, ya kan? Ya. Bahkan mungkin sebelum kan sebelum ibu, iya. Dimulai dari ibunya sering-sering baca Quran ya kan. Kalau dalam Islam kan ada Bu pemilihan jodoh. Ya. Itu termasuk mungkin dalam rangka untuk generasi berikutnya menghasilkan keturunan yang itu tadi, Bu, yang soleh-soleha ini yang kita harapkan ya. Hanya itu kalau melahirkan perempuan tuh, kata Rasulullah apa itu Bu, yang kalau jika melahirkan perempuan itu lebih bagus anak 2 dapat karena surga. Madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah pelajaran pertama, guru pertama atau sekolah pertamanya anak-anak. Kita bayangkan ya Bu ya, kalau perempuan yang melahirkan anak-anak ini adalah mereka yang soleh, yang mengerti pendidikan yang sebenarnya, pasti generasi itu luar biasa. Generasi emas itu benar-benar akan ada. Ini yang harusnya pemerintah juga lirik. Nah itu bagaimana pendidikan tuh harus memang benar-benar dimulai dari sebelum sepasang suami istri menikah. Mungkin ini juga Bu, perlunya kita pendidikan, kemudian penghargaan kepada wanita ya. Itu perlu, sepertinya perlu lagi nih Bu, Kementerian Peranan dan Wanita. Ya kan? Berarti kan perlu lagi peranan, dulu kan ada Kementerian Peranan Wanita. Sepertinya mesti diadakan lagi nih Bu. Betul. Supaya ya karena tadi wanita itu adalah tiang negara, ya kan? Kemudian dalam agama kita wanita ini adalah ya semua adalah guru untuk anak-anaknya. Kemudian pemimpin juga dalam mendidik anak-anaknya di rumah, ya enggak Bu? Nah ini kan diperlukan generasi yang memang paham untuk itu, ke arah situ Bu, ya enggak? Nah sekarang ini banyak orang tua itu yang tiba-tiba jadi orang tua. Tiba-tiba jadi punya anak ya. Tidak ada konsep bagaimana ya anak saya harus dikemanakan. Dan itu penting, mungkin tadi yang Ibu sampaikan tadi, harus pemerintah juga harus ambil peran ini supaya wanita-wanita yang akan melahirkan generasi berikutnya ini adalah wanita-wanita yang berkualitas, yang memiliki visi ke depan. Ya itu Bu, tantangan terbesar mungkin ya. Dalam kurikulum juga itu tidak bisa sekedar ya, mungkin kurikulum saat ini itu sudah dipikirkan oleh para ahlinya, tapi saya pengen sekali kalau kurikulum yang sekarang jalan itu
terintegrasi dengan nilai-nilai Nilai Al-Quran. Gitu. Nilai-nilai Karena ternyata Allah sudah persiapkan semuanya. semua, betul. Termasuk diantaranya tadi ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan ini sangat utama Jadi dalam filosofinya. kehidupan kita. Iya, Bu. Dengan adanya ilmu kan pasti otomatis orang akan belajar, ya Bu, punya akal terutama, ya kan. Iya, betul. Nah, dengan ilmu ini kita bisa belajar berinteraksi, ya kan, kemudian menjadi orang yang bermanfaat tadi. Kalau nggak ada ilmunya juga kan bagaimana, Bu? Iya. Ya kan? Seperti kita sedekah, ya kan, wakaf tapi nggak ada ilmunya, uangnya banyak, Nggak ada niat gitu. nggak ada. Ya. Nah, ya kan sayang gitu kan. Iya. Seperti itu. Muspro. Nah, ya, jadi intinya pendidikan itu sangat utama sekali. Betul. Nah, kita harapkan lagi pemerintah diberikan dong gratis nih kepada rakyatnya, terutama dari SD, SMP, SMA, ya Bu. Kuliah pun Indonesia sekarang sangat mahal biayanya, ya Bu. Padahal banyak sekali anak didik kita itu yang pengen kuliah. Betul. Ya enggak, Bu? Betul. Iya, jadi merasakan sendiri kita. Karena ada kesedihan sebagai seorang pendidik, dia anaknya pintar, cerdas, tapi satu sisi dia tidak mempunyai kemampuan, kesempatan. Iya. Nah, ya mungkin ada Bu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, cuma memang sepertinya kurang luas gitu loh, untuk memberikan. Kurang informasi juga mungkin, Bu. Informasi kurang sekali, Bu. Kemudian kurang banyak untuk dibagikan beasiswa kuliah ini kepada rakyatnya yang sudah mempunyai 38 provinsi. Nambah lagi ya, Bu. Ya, jadi intinya seperti itu, pendidikan itu sangat luar biasa. Dan Ya yang kan, Bu? terpenting lagi, Bu, mungkin kalau saya kan sekarang mendapat amanah juga sebagai kepala sekolah. Qadarullah juga itu, Ya, Bu. alhamdulillah. Jadi Masya Allah, Allah itu kok bertubi-tubi memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat itu biar tersempurnakan lah gitu loh, Bu, ya. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Jadi pernah dalam satu obrolan di sekolah gitu, saya diminta untuk, Bu Mar tuh maju apa? Mau jadi kepala sekolah? Saya mau jadi kepala sekolah kalau SK itu datang ke saya. Sekali lagi, Bu, itu adalah ucapan yang kemudian terwujud. Itu ucapan adalah doa. Iya, ya, Bu, betul. ya, Dan betul. ternyata itu betul, Bu. Suatu hari saya mendapatkan SK yang orang lain pun belum tahu di sekolah saya, bahwa ada SK buat saya untuk menjadi PLT, kepala sekolah. Walaupun cukup jauh, saya cukup mensyukurinya, bahwa disinilah kemudian saya belajar bagaimana memanage orang, mengatur orang, bagaimana menggolkan suatu tujuan yang mulia, visi yang harus tersusun dengan rapi, itu harus semuanya tersampaikan dan harus diwujudkan. Nah, mungkin kalau boleh ya, Bu, ya, curhat gitu, bahwa di mana kurikulum dikatakan berganti-ganti gitu ya. Masih belajar terus. Kita ya, Bu? itu sudah berapa kali ganti kurikulum. Ya. Padahal semuanya itu adalah intinya di guru. Jadi kalau gurunya kompetensinya itu dinaikkan, kesadarannya menjadi guru betulan itu adalah betul. bukan guru kebetulan gitu, karena udah nggak ada kerjaan lain jadi guru aja deh. Itu guru kebetulan kan, Bu. Itu kesadaran guru betulannya itu dinaikkan. Insya Allah mau ganti berapapun kali kurikulum itu nggak masalah. Itu jadi, karena kualitas guru. Betul. Nah itu ya kan. Kalau boleh minta juga saran kepada pemerintah barangkali, bagaimana dibuka seluas-luasnya peningkatan kompetensi guru itu tanpa harus memberikan beban yang di luar kemampuan. Gitu. Banyak sekali persyaratan ya, Bu, ya, sepertinya. Iya, kita gitu. sudah merasakan itu. Iya, jadi itu. Berharap kemudahan-kemudahan juga untuk guru-guru, karena guru-guru ini juga komponen yang paling utama dalam dunia pendidikan, ya, Bu. Betul. Kalau nggak ada guru, bagaimana ngajar, ya, Bu? Kita kadang-kadang ada melihat teman-teman guru yang di daerah itu sangat memberikan. Ibu, saya minum ya. Mau silakan, Bu. Memberikan keprihatinan lah untuk kita sebagai sesama pendidik. Ya, berharap pemerintah lebih memperhatikan secara mendalam mengenai guru-guru yang ada di daerah ini, ya, Bu, ya. Iya.
baik sarana dan prasarana, kemudian kemudahan untuk anak-anaknya juga dalam mencapai sekolah, ya Bu ya. Kemudian gurunya, mungkin label guru tanpa tanda jasa itu saat ini baiknya tidak diberlakukan lagi mungkin. Kalau tidak diberlakukan kayaknya tetap itu berlaku, cuman ya, mungkin cuma ada hal-hal itu sepertinya menjadi sesuatu yang kayak guyonan gitu loh Bu. betul. Nah ini Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu atau masyarakat tuh kadang-kadang lupa bahwa mereka ada di posisi sekarang itu jasa guru. Ya, nah, disadarin maupun tidak. ya. Adapun misalkan ada guru-guru yang mungkin belum menjadi teladan, belum menjadi digugu dan ditiru, itu kan tidak semuanya. Ada kesempatan. Kan Bu ya. Jadi memang sebetulnya semua orang itu mempunyai kemampuan. Betul. Allah sudah berikan setiap manusia itu punya kelebihan, skill ya Bu. Memang kadang-kadang kesempatan yang belum ada Bu untuk menunjukkan itu semua. Nah ini kita yang mungkin paham, tahu seperti itu, ya kita harus memberikan kesempatan kepada teman atau ke anak didik kita. Memang untuk anak didik ini kan kita harus tahu ini anak arahnya kemana nih ya Bu. Iya, berdiferensiasi. Iya. Bakatnya kemana. Jadi kita tidak bisa mengejudge anak ini ketika dalam kelas badu ngobrol terus atau bagaimana. Ya mungkin di lingkungan di rumah atau apa kita tidak tahu seperti apa. Nah ini memang salah satu tugas kita sebagai guru di lingkungan sekolah ya Bu, untuk memberikan pelajaran ini atau pembinaan, informasi ini ya Bu ya. Nah kemudian kembali lagi Bu mengenai anak-anak yang di Yasim, anak-anak di Yasim ini kan pastinya anak-anak yang insya Allah berkualitas karena mereka sudah ditanamkan nilai-nilai agama, Al-Quran ya kan, hadis, semua mereka. Nah ini kan pastinya berharap dari ibu dan bapak di lembaga Yasim ini yang mendidik mereka tidak lupa dengan apa yang sudah diajarkan, seperti hafalan Al-Quran itu seperti onta yang harus diikat ya kan, kalau malam hari ya Bu ya. Biar tidak lepas. Tidak lepas ya kan. Nah ini harus dimurojaah, diulang-ulang lagi. Nah dengan anak-anak yang sudah bekerja, ini gimana nih Bu, untuk dari Bu Mar dan Bapak? Anak-anak yang sudah lulusan. Alhamdulillah, kami mensyukuri nikmat itu dimanapun mereka berada, yang penting bermanfaat. Itu kami tidak mengharapkan balasan dari mereka, karena sungguh terbatas kalau balasan dari mereka, dari manusia ya. Kami berharapnya dari Allah aja. Sebenarnya sederhana Bu Lucy, bahwa kita berbuat itu pertama kali diniatkan untuk apa. Betul. Kemudian Al-Quran, hadis sudah mengajarkan semuanya, jadi tinggal kita memilih mana yang mampu kita kuatkan gitu. Seperti di yayasan ini kan kita tidak tahu bakat dan minatnya anak-anak itu sedalam dan sebagaimana. Tetapi yang perlu kami lakukan hanyalah bagaimana mereka membiasakan hidupnya dengan Al-Quran. Mereka tahu agamanya, mereka tahu kemana ketika mendapatkan suatu cobaan, bagaimana dia mengatasinya. Itu yang paling terpenting. Bagaimana nasib mereka nanti, Allah sudah atur semuanya. Yang penting kami adalah, yaitu tadi kembali lagi, bahwa Allah tidak pernah menuntut hasil. Yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami. Tapi ya itu Bu, sudah berikan gratis misalnya, gratis, terus tempat yang alhamdulillah gitu. Anak-anak ini kalau tidak mendapatkan, ya tidak seleksi alamnya tidak bersama kami, ya nggak betah Bu. Karena tantangan terberatnya nggak boleh ada HP. Nonton TV kalau mau menjelang buka puasa. Tidak bisa nonton TV semaunya. Itu mungkin yang anak-anak tidak suka itu. Jadi ya kami bersabar juga untuk tetap memegang teguh itu. Tidak memperbolehkan tontonan sembarangan. Terus tidak, ya paling
berat itu ya dunia gadget ini, itu yang handphone ya, Bu. ya. Tantangan terberatnya karena kan kami di rumah nggak ada, kadang-kadang mereka sekolah sama temennya, itu yang membuat goyah lagi. Betul. Itu Bu mungkin. Nah ini kan perlu sekali pengawasan ya Bu. Iya. Ya. Nah, kan pengawasan kami ini terbatas. Kan agak terbatas. Ya kita manusia terbatas ya pengawasan ya Allah. Matanya udah nggak bisa. Keluar dari rumah sudah nggak tahu ya ngapain ya Bu. Betul. Nah ini jadi pembelajaran yang sangat luar biasa Bu. Jadi mendidik itu berarti kan tidak hanya di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus memberikan contoh ya Bu. Betul. Ya kan? Karena kadang kita dengan ucapan itu kurang didengar. Iya. Tapi dengan kita memberi contoh perilaku ataupun ya contohnya ada sampah dekat kita ambil. Ya kan anak-anak ini kan akan mencontoh dong ya nggak Bu? Model. Merapikan hal yang sederhana, merapikan sendal, sepatu ya kan. Kemudian membersihkan tempat tidur. Ini adalah cikal bakal anak ini menjadi orang yang disiplin atau tidak. Ya Bu. Contohnya ketika anak-anak itu mau sholat ya Bu ya, yang saya perhatikan di luaran ya Bu ya, mereka kan ayo sholat gitu, terus mereka dengan enaknya pakai kaos, terus kemudian berangkat ke masjid kayak tanpa persiapan. Kadang sarung pun hanya diikat di pinggang. Kalau anak-anak kami kan enggak Bu, mereka harus mana kopiahnya, ganti dulu baju sholat, kemudian pakai sarungnya yang benar. Jadi ada persiapan yang sebelum sholat lakukan. Dari mana itu? Dari kakak asuhnya, dari ayah, dari kakak. Contoh nyata. Iya. Contoh nyata. Nah, Ya, Bu. Itu saya sangat respect Bu, karena anak-anak yang di luar, mohon maaf saya tidak mendeskripsikan, hanya ini bentuk bukti nyata bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Yang kata kuncinya adalah lingkungan. Kalau dalam suatu lingkungan bisa tercipta pembiasaan-pembiasaan yang positif, saya yakin yang tadi saya katakan bahwa pembiasaan itu akan menjadi kebiasaan. Anak-anak, harapan kami yang sederhana tadi, misalkan anak-anak mau ke masjid, itu tidak hanya sekedar berangkat ke masjid, tapi perlu persiapan. Kalau sudah terbiasa kan nanti aku kan belum pakai kopiah ya, akan seperti itu. Hal yang sederhana, tapi itu menjadi pahala yang sangat besar itu, karena akan menjadi kebiasaan hingga dewasa Bu. Ya kan? Amin. Itu karena yang kami harapkan. Kan akan menghadap Robnya, penciptanya ya kan, itu. Contoh yang lain harus Bu, rapi. Anak-anak itu kan zikir pagi petang itu. Saya sendiri Bu, kalau misalkan di rumah mau zikir petang gitu kan, aduh perlu effort gitu. Anak-anak itu diwajibkan. Betul. Jadi setelah sholat subuh zikir petang dulu. Terus nanti setelah menjelang sholat maghrib zikir petang dulu. Ibu bisa bayangkan jika itu ada di lingkungan yang tidak mendukung, pasti sangat sulit gitu. Tapi karena ini ada di lingkungan yang ada pembiasaan seperti itu, maka diharapkan nanti kalau mereka sudah tidak ada dalam pertanggungjawaban kami, mereka dengan refleks akan berzikir setiap harinya gitu. Sederhana Bu. Sederhana tapi memang harus konstan. Kemudian sebagai orang tua itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa ya, Bu. Nah kembali lagi Bu, untuk anak-anak yang memiliki hafalan Al-Quran ini, Ibu ya, ini sangat interest sekali nih ya. Pembicaraan yang banyak sekali orang tua berharap anaknya ini menjadi penghafal Al-Quran, meskipun itu mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz, paling tidak ada yang di dalam diri anak-anaknya ini memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan penciptanya, ya Bu. Nah hambatan-hambatan pastinya ada ya Bu ya. Kemudian ada nggak hukuman apabila anak ini dalam kurun waktu yang ditentukan? Strategi sebetulnya strategi supaya tetap anak ini mau gitu bertahan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu, kan saya kebetulan lagi itu tadi Bu mengambil kuliah lagi, dan tesis yang kemarin saya ajukan adalah pendidikan dasar dalam kacamata Al-Quran, filosofi, prinsip dan strategi.
Jadi sangat relate. relate ya. Relate semuanya Iya. nih, dengan di sekolah, di lembaga ya Iya. kan, dengan anak-anak Di langsung kehidupan ya semua. langsung. Semoga itu nanti apa yang kami kerjakan itu menjadi bagian dari barangkali perbaikan atau minimal mengingatkan kembali, oh iya ya, Al-Quran tuh benar-benar sudah lengkap loh. Lengkap, sempurna. Mungkin kajiannya aja mungkin yang belum mendalam dalam hal ini. Nah, bagaimana tadi yang seperti ditanyakan Ibu Lucy bahwa apakah ada hukuman? Oh, tentu tidak. Maksudnya dalam artian hukuman fisik Oh, yang tidak. yang hukuman fisik yang memberatkan itu tidak terjadi. Tetapi kadang-kadang kalau sudah keterlaluan juga ada Bu mungkin hukuman yang memang diperbolehkan. Ya. Seperti memukul kaki itu dengan mukulnya pun tidak melampaui batas itu ada. Tapi dalam kaitan ini yang terbanyak itu bukan masalah menghafal kalau yang itu. Ya. Yang terbanyak misalkan masalah kayak pernah mengambil, mencuri Iya, temennya iya. kayak gitu-gitu yang dirasa kita sudah berat sekali gitu dalam rangka untuk pendidikan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu ya udah seperti sunatullah aja itu. Jadi semua mengalir ya Bu, Iya, ya, untuk sesuai proses. Untuk SMP memang kemarin kita targetkan dan yang terbanyak kemarin waktu kita luluskan itu 8 juz. Masya Allah. Kenapa? Karena pertama mereka sudah besar, punya tanggung jawabnya harus lebih lah dibandingkan yang anak-anak. Yang kedua, bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Tahun ini kalau nggak salah ada kurang lebih 3 Bu yang bisa masuk ke SMK yang sebelah ini pom bensin nih ya Bu ya. Ayo SMK Matematika. Bukan, sebelahnya lagi yang SMAK 12 Kota Bekasi. Oke, negeri ya. Ya, itu dari Yayasan Ikro Maswaya. Itu berdasarkan dari jalur tahfiz itu. Terus kemudian ada juga yang SMP 23 juga melalui jalur tahfiz bisa gitu. Kalau boleh kita berbangga gitu ya Bu ya. Tapi balik lagi bahwa meluruskan niat itu lebih penting. Karena mungkin menghafal bisa ya Bu ya, tapi kalau bagaimana kita berjalan dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran itu rasanya lebih berat ya. Perlu effort lebih kuat lagi ya, gitu itu. Karena menghafal itu intinya tadi itu diulang, Ya. tapi mengamalkan itulah yang sulit. Ya, tapi kan itu di jalan Allah itu pasti semua akan diberikan kemudahan. Amin, Bu. amin. Ya contohnya kan tadi anak-anak mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk SMK negeri, Iya, betul. SMP negeri dengan Iya. jalur tahfiz. Iya. Nah ini kan sudah menunjukkan satu jalan yang nyata gitu loh, Betul. bahwa Allah akan mempermudah setiap orang yang berada di jalan Allah, ya nggak Bu? Betul. Seperti itu. Itu kan mungkin kalau nggak salah sebagian dari janji Allah juga ya Bu ya, bahwa Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Iya. Bahwa sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Ya. Mungkin ini adalah bentuk bagian dari penjagaan Al-Quran itu sendiri. Iya. Ketika katakanlah kalau kita boleh berandai-andai Al-Quran tuh dalam bentuk mushaf itu nggak ada, Nah. tetap ada dari lisan anak-anak yang memang menghafal Al-Quran ini. Nah, itu yang kita harapkan kan Bu. Iya, Karena akan datang satu masa bahwa Al-Quran itu kan nanti akan nggak ada hurufnya, hilang ya Bu. Tapi ada di Ada di kepala kepala. anak-anak, Nah, itu. anak-anak penghafal Ya, Al-Quran. inilah generasi yang memang yang kita harapkan menjadi generasi Robbani, ya kan? Qurani. Yang Qurani, kemudian berkualitas, baik akhlak, adabnya. Ini terutama kan Bu. Terkadang ada anak yang hafiz Quran, adabnya kurang. Nah itu ini dia. ya Bu ya. Memang untuk mensinkronkan ini semua kepada anak-anak itu perlu keseriusan, pembinaan yang sangat berketerusan, berkesinambungan ya Bu. Dan kesabaran yang luas. Kesabarannya itu sangat luar biasa Bu. Contoh yang nyata. Nah kemudian ini Bu, dalam pendidikan ini kan ada yang SMP, SMA ya kan. Kita lihat juga semua ada pernah lomba azan, pernah menang di mana. Ini prestasi-prestasi yang sangat luar biasa ini Bu. Tahun kemarin di Islamic Center Bekasi mendapat masih juara harapan sih. Tapi kan udah bangga karena sekota Bekasi. Kota Bekasi. Ya, ini kan pencapaian yang tidak mudah gitu loh Ibu. Iya, betul. Pencapaian prosesnya yang bagaimana panjangnya untuk
bisa anak ini sampai ke jenjang sekota Bekasi ya. Ya semoga anak didik yang ada di yayasan, kemudian iya Ikram Maswaya ini, kemudian ibu juga sebagai pendidik, semua diberikan kemudahan, keberkahan. Amin. Ya, apa yang dicita-citakan itu akan Allah kabulkan. Amin. Itu yang kita harapkan. Amin. Dan juga Ikram Maswaya yayasan ini akan menjadi lebih besar lagi, Bu, untuk memberikan kebaikannya. Pasti ada harapan apa nih? Mungkin kita kan setiap orang tuh punya dream. Betul. Nah, apa nih dreamnya, Bu? Kami dulu mimpi punya lembaga yang tidak ngontrak. Oh. Karena kami kan dulu ngontrak, Ibu. Betul. Yang sekarang ada itu. Tapi ngontrak itu kan artinya tidak sepenuhnya kita miliki gitu ya, Bu ya. Ada pemilik yang memiliki sertifikat gitu. Mimpi itu kemudian terwujud. Luar biasa. Ya, Bu. Merinding, Bu, saya. Karena itu nggak masuk di akal gitu, Bu. Ketika dulu itu ditawarkan dengan harga yang murah, kami tidak bisa. Dan kata-kata itu diucapkan oleh tetangga depan yayasan kami. Gak apa-apa, Jeng. Belum waktu itu berapa gitu ya, Bu, lupa. Waktu masih murah nggak bisa kebeli, kalau mahal bisa kebeli kan. Alhamdulillah gitu. Dengan gotong royong, kedermawanannya orang-orang yang soleh, yang ingin melihat kami tetap ada. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin kami sudah bisa membebaskan yang di Jalan Sumatera itu, Bu. Yang depan, tapi yang belakangnya belum. Yang belakangnya masih ngontrak. Tapi itu kan rumah tua, Bu. Rumah tua, jadi ya masih perlu perbaikan sana sini. Nanti mimpi lagi, Bu. Supaya mempunyai tempat yang bisa menjadikan rujukan anak-anak yang berkebutuhan apapun, sehingga ke Yasim aja, semoga urusan beres gitu loh. Amin. Jadi menjadi tempat yang menjadikan rujukan, tempat untuk mengembangkan diri lebih baik lagi, menatap masa depan lebih cerah, yang bagi anak-anak yang tidak diambil oleh orang lain. Kalau lembaga-lembaga lain mungkin akan berbayar atau kemudian dikenakan biaya. Saya bermimpi Yayasan As-Salam Ikram Maswaya itu menjadi lembaga yang tidak ecek-ecek, berkualitas, tetapi meringankan semuanya. Siapapun yang ingin belajar itu bisa ada di situ gitu, Bu. Itu mimpi saya. Insyaallah. Mudah-mudahan terwujud ya, Bu. Akan dijabah. Amin. Niat baik itu pasti akan dikabulkan, Bu. Tapi tantangan kami yang terberat itu adalah sumber daya manusia. Iya, SDM-nya ya. Ya, karena memang pengajar dan pengasuh itu kan perlu juga pertama kesejahteraannya. Betul. Terus kemudian perlu juga orang-orang yang memang tangguh untuk mau bersama anak-anak. Itu yang tantangan terberat kami. Insyaallah. Kalau itu bisa dilalui, insyaallah lah. Mudah-mudahan kami menjadi bagian dari lembaga yang mencerdaskan anak bangsa. Amin. Terus kami juga berharap menjadi bagian dari lembaga yang memberikan kontribusi besar terhadap Islam, sehingga Islam ada dan jaya. Amin. Insyaallah. Kalau mimpi kan boleh ya, setinggi langit. Gratis loh. Iya. Allah kan memberikan, minta apa saja kata Allah, semua free. Iya. Akan aku kabulkan. Ya kan, Bu? Ya. Nah, ini yang janji Allah ini banyak orang tuh kadang-kadang tidak percaya diri. Jadi masa sih gitu ya. Membatalkan doanya sendiri. Iya. Saya malu berdoa ini, malu sama Allah gitu, padahal yakin. Padahal Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya, Bu. Betul. Kemudian gratis semua apa yang kita minta aja kepada Allah. Betul. Semua free. Apapun itu, meskipun sendal jepit. Untuk anak-anak saya yang di Yayasan Ikram Maswaya, keberadaan kalian di sini adalah bagian dari takdir Allah. Terus bersyukur, terus mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun itu, karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah.
Terus kemudian untuk anak-anak saya, anak-anak didik saya di sekolah, berbuat baik itu gratis. Terus berbuat baik tanpa perlu mendapatkan mengharapkan validasi dari manapun. Karena berbuat baik untuk diri sendiri itu akan memancarkan cahayanya kepada yang lain juga. Untuk teman-teman saya seperjuangan pendidik di Indonesia, terus luruskan niat. Tinggal mensuit niat kita akan menjadi pahala yang tidak terputus. Amin, amin. Luar biasa, khairan nas, menjadi orang bermanfaat ya, Bu. Ya, jadi memang apabila kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, Bu. Betul, Ya kan? setuju. Jadi jangan lelah untuk berdoa dan meminta apapun kepada Allah. Gratis Allah akan berikan dengan cuma-cuma. Kalau minta kepada manusia ada batasnya ya, Bu. Betul. Nah, pasti ada harus Kecewa juga. ada. Jadi mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah sangat dekat dengan kita. Kita adalah ciptaan Allah yang dari tanah, semua kan kembali kepada tanah. Ya, Bu. Setuju. Terima kasih Bu Mar atas pertemuannya hari ini. Saya juga terima kasih banyak Bu Lucy. Semoga obrolan kita ini memberikan manfaat. Bermanfaat Dan sekali. LD Zone semakin bermanfaat. Amin. Bagian dari tadi khairan nas anfa'ahum linnas. Amin. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin. Itulah kita, harapan kita kan menjadi orang yang bermanfaat ya, Bu. Betul. Karena itulah bekal yang akan dibawa kita sampai akhirat nanti, ya, Bu ya. Visioner. Visioner, memperberat timbangan amal kebaikan nanti. Ya, Bu. Ya, itulah. Dan untuk masuk surga itu harus berjuang. Dan pintu surga itu banyak. Ada 8. Jadi jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Misalkan tidak memiliki kesolehan di satu sisi, tapi memiliki amal yang luar biasa di sisi lain, itu juga membuka pintu surga seluas-luasnya. Ya. Maka mungkin yang ingin saya sampaikan lagi bahwa kita benar-benar tidak tahu masa depan kita itu seperti apa, maka tidak ada alasan satupun yang dibenarkan untuk meremehkan manusia lainnya. Betul. Ya, Bu. Gitu. Dan kita juga harus menggali potensi diri pastinya kan, Bu. Kita kan sebetulnya diberikan tanda-tanda oleh Allah. Sebetulnya saya bakatnya di sini loh. Ya betul, kan? Itu kan sebetulnya. Nah, ini jadi kita harus kembali mengenali diri sendiri. Kemampuan kita di bidang apa, ya, Bu. Dan tentunya selalu semangat, positive thinking, tidak semangat putus asa. Jangan putus asa karena Allah itu sangat dekat. Ya, untuk anak-anak didik ini, Bu, yang sekarang betul. Jangan cepat menyerah, jangan malas-malasan sekolah, ya, Bu. Ya. Oke, Bu Mar, terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan yang sangat luar biasa ini, Bu. Ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah. Bermanfaat sekali. Terima kasih pemirsa untuk perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe ke LD Zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.